Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah API kami. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Aditya Pramana, Stambuk F551 17255. Ya, saya lanjut. Di sini pada form pertama, dengan nama demo aplikasi pengguna DLL. Nah, di sini terdapat komponen-komponen, itu label dengan masukkan angka 1. Di sini akan dimasukkan di komponen edit 1, masukkan angka 2 pada komponen edit 2, kemudian ada button tambah dan kurang di sini, kemudian hasil. Nah, tujuannya adalah ketika kita memasukkan angka di sini di edit pertama, lalu kita masukkan juga angka kedua di sini, maka kedua tombol ini, tambah dan kurang ini, akan mengeksekusinya. Kemudian hasilnya akan muncul di sini. Ini. Ya, lanjut pada form kedua. Form kali ini yaitu mengenai kelasnya. Nah, di sini terdapat application enable visual style, application set compatible text and files, application run in form 1. Nah, tujuannya adalah ini, kelas ini sebagai main entry utamanya, poin utamanya pada aplikasi ini, sebuah aplikasi, yaitu aplikasi ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadan, Stambuk F551 18235. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk mencari public partial class form 1, public form initial komponen, hitung sama dengan new hitung, private void button 1 klik. Untuk memasukkan codingan pada angka, kita masukkan in angka 1 convert to in 16, tb angka 1 titik text, in angka 2 convert to in 16 yang kurung tb angka 2 titik text, lb hasil titik text sama dengan hasil to string. Terakhir message box dot show dalam kurung X message. Untuk mencari tombol kurang, klik 1 dalam kurung object sender event hours a, in angka 1 convert to in 16 angka 1 dot text, in angka 2 convert dot to in 16 tb angka 2 titik text, in hasil sama dengan hitung dot kurang dalam kurung angka 1 koma angka 2 lb hasil dot text hasil dot to string. Catch action X message box dot show. Kemudian saya akan menampilkan desainnya seperti pada gambar ini. Kita start. Nah, untuk seperti saya akan memasukkan angka 1 dan angka 2 3, terus kita akan mencari, kita akan klik tambah. Nah, hasilnya 4. Untuk mencari kurang, akan 4 kurang 1, terus kita klik tombol kurang.
Ya, saya Ahmad Rizky Fauzi, Stambuk F55181092 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi, seperti program sebelumnya, program demo, di sini kita memanggil kelas yang hampir sama, namun fungsinya berbeda. Untuk kali ini, kelas yang kita gunakan untuk masuk di aplikasi atau form CRUD, create, read, update, and delete. Di sini fungsinya hampir sama, yaitu memanggil 3 fungsi yang lain ini. Selanjutnya, ini merupakan desain form yang pertama. Jika kita membuka aplikasi CRUD-nya, di sini ada nama depan, nama belakang, umur. Jadi, jika kita telah menambahkan data dari sini di aplikasi yang ini, di form yang ini, dia akan muncul di sini dan terbuka di sini, terbuka atau ditampilkan di sini, karena itu merupakan data dari database yang telah kita buat. Kita start. Tambah Ahmad, coba Ahmad Rizky, umur 20. Nah, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Afwan, Stambuk F55181218. Nah, di sini terdapat MySQL data dan silent. Terus using system, using collection dan generic. Using system, using Windows dan from. Nah, di sini terdapat namespace CRUD, MySQL Sharp. Nah, di sini dia fungsi-fungsi dari public class, personal database connection atau private MySQL connection, dan public person database connection berfungsi sebagai connection string. Dan di sini dia penghubung antara koneksi antara CRUD dengan MySQL connection. Nah, di sini terdapat lagi yang namanya public void. Public void ini dia memanggil public void itu atau insert persons. Nah, di sini dia memanggil beberapa query satu string, seperti memasukkan nama depan, nama belakang, serta umur. Nah, itu nilainya 0 dan 1 dan 2. Terus di sini jika dia terupdate, maka dia akan muncul tulisan update, dan jika kita mengupdate yang namanya first name atau nama depan, nama belakang, dan umur, seperti yang di atas tadi juga. Tapi ini dia update. Terus jika kita ke delete, maka dia akan muncul string formatnya terdapat delete from. Nah, terus ini dia ini dia jika berhasil kita mengkonek seperti yang di atas, maka dia akan muncul penjelasan seperti catch expression atau berhasil. Dan ketika gagal kita mengkonek, maka dia langsung muncul terinput gagal. Nah, terus yang terakhir, jika sudah selesai, maka dia akan menutup. Nah, kemudian lagi terdapat public list person. Nah, di sini dia terdapat query sama dengan select from person. Terus for command this connection open, for command sama dengan new MySQL query connection. For detrer sama dengan command execute reader. Sementara database reader akan terbaca. Dan di sini mensetujui seperti orang yang memasukkan nama baru. Nah, di sini terdapat memasukkan ID-nya, seperti nama ID-nya, nama depan, nama belakang, dan umur. Astaga. Terus sini terdapat lagi yang namanya catch. Jika kita
berhasil dalam melakukan connection, maka dia akan terkirim. Dan setelah itu, jika sudah selesai, maka dia akan tertutup, kita close dan kembali lagi. Nah, di sini di sini jika kita telah kita menjelaskan. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, di sini dia hasil dari penjelasan saya tadi ya, teman-teman. Di sini terdapat namespace root using MySQL Sharp. Nah, ini public class. Nah, ini fungsi-fungsi dari public class. Nah, jika bagian-bagian yang saya sudah jelaskan tadi, dia akan terinput ke sini. Dia akan tampilannya akan masuk ke sini, yaitu ke person.cs. Nah, ini terdapat public int, public string, public int, ya terdapat ID, nama depan, nama belakang, dan umur. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Saudara Afwan. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat, stambuk FJ5118.78. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari from 2 atau penginputannya. Di sini terdapat IntelliZen komponen, yang mana penginstalan komponen MySQL ke Virtual Studio. Terus untuk private void from 2 load, di sini berguna untuk pengkonekan dari database MySQL ke Virtual Studio. Terus kita masuk ke bagian codingan untuk first name-nya dan last name-nya, dan untuk umur. Di sini jika penginputan salah atau tidak memasukkan nama, akan muncul invalid input. Jika benar, akan masuk ke data MySQL seperti berikut. Contohnya, di mana saya menambahkan nama. Seperti berikut. Sekian dari presentasi kami, dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.